Boski, kenapa kamu? Saya terharu, Abang. Akhirnya saya makan, saya bisa makan. Saya kira saya bisa semaput, hari ini tidak makan. Tanah haus lagi. Cabai lagi naik. Terus kalau misalnya kita makan rawon setan, setan mau makan apa? Makan apa, Dewi? Lah ya enggak tahu. Aku malah tanya sama Dewi, emang dipikir Dewi setan. Kalau mau tahu ya tanya aja sama setan sendiri. Setannya kan lagi dibelenggu. Oh, ya udah kalau gitu nanti biar Dewi aja yang tanya. Loh kok Siki? Iya sih, Mas. Terus itu ada yang manis-manis buat takjil. Mas Dharma tahu enggak? Ada yang manis, tapi enggak bisa buat takjil. Apa, Dewi? Wajahnya Mas Dharma. Ya udah, monggo dimakan. Mas Dharma habisin sendirian ya. Dihabisin sendiri. Selama puasa, Dewi sekalian mau diet. Setelah nikah, berat badan Dewi nambah. Ya habis gimana ndak nambah? Kan ada Mas Dharma di hati dan otak Dewi. Jangan lupa dihabisin loh Mas. Dewi masaknya penuh dengan air mata. Air mata. Kenapa, Dewi? Mata Dewi perih habis ngiris bawang merah. Ya udah dimakan ya Mas, biar Mas Dharma sehat. Terus tubuh Mas menjadi Atlantis. Atletis, Dewi. Apa iya? Mas Dharma lucu. Dewi yang lucu. Gantengnya Dewi mana? Gantengnya Dewi? Kenapa? Tahu? Boski, kenapa kamu? Saya terharu, Abang. Akhirnya saya makan, saya bisa makan. Saya kira saya bisa semaput, hari ini tidak makan. Tanah haus lagi. Botski. Ya, kita sama-sama yakin. Nyambi makan. Gua ada cukup tadi. Bahwasanya tangisan Botski adalah tangisan kebahagiaan. Kata Rasul, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun hina yuftir. Bahagia saat berbuka. Jadi nih, Botski dan kita semua lagi bahagia. Pertanyaan gua gampang. Adakah orang yang berbuka puasa mukanya cemberut? Ada gak? Ada. Kalaupun ada nih kalaupun ada, bisa jadi tadi siang dia nyeruput air kamar mandi. Bisa jadi. Tahu itu ya? Yang kedua, farhatun hina yalqa rabbah. Bahagia karena bertemu sama Allah Tuhannya. Gimana kurang bahagia? Sadar, harus disadarin. Allah tuh nungguin, ayo sini sampai Ramadan. Ketika di Ramadan saya akan memberikan ampunan yang luar biasa. Karena di Ramadan kamu puasa dan puasa itu untuk saya. Bersyukur dong kita masih bisa menghirup napas, masih punya nyawa di hari pertama Ramadan ini, berharap sampai akhir. Karena belum tentu tahun depan Allah masih bilang sama kita, ayo datang lagi ke Ramadan saya. Belum tentu. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan puasa. Subhanallah. Yaudah, kita maghriban dulu ya. Waktunya pendek. Siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tommy,
Kata istri saya, Mas Tommy ke rumah. Aduh, maaf sekali kalau kita nggak bisa ketemu, karena saya lagi sibuk. Oh iya Pak, nggak apa-apa, nggak usah diambil hati. Begini Mas Tommy. Mas Tommy juga tadi datang bawa teman. Maksudnya bawa teman? Aduh, Mas Tommy. Masalahnya bisa semakin runyam, semakin berat kalau bawa teman Mas Tommy. Saya kan udah bilang, saya ini kan lagi bantu Mas Tommy, makanya saya pinjemin uang 2.500.000 itu untuk DP. Mas Tommy, kenapa sih bawa teman? Maksudnya mau ngancam saya nih? Supaya Mas Tommy nggak usah ngembaliin uang yang 2.500.000. Gitu. Bukan begitu, maksud saya nih bawa temen itu Pak. Ya makanya jangan bawa-bawa teman Mas Tommy. Saya juga nggak bawa teman. Kita selesaiin aja baik-baik. Bagaimana? Iya Pak. Buka puasa itu harus disegerakan kalau sudah waktunya. Jangan ditunda-tunda. Kalian harus perbanyak lagi baca buku. Kayak gue. Oh ya, Bang Apoy di dalam masih isi kajian. Kalian mau ke dalam? Nanti aja Ustaz. Kita buka puasa dulu. Ya udah kalau gitu Ustadz duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gue tunggu. Ayo muridku. Berkah, berkah, berkah. Berkah, berkah, berkah. Berkah, berkah, berkah. Baca. Ada golongan orang-orang yang berpuasa tapi celaka. Kayak apa itu? Tepatnya ada 4 golongan. Golongan yang pertama, dia berpuasa tapi nggak ikhlas. Oh, lu yang kayak gimana tuh? Innamal a'malu binniyat. Bukankah pekerjaan-pekerjaan itu, apa yang kita lakukan bergantung pada niat. Jadi niatnya ini orang puasa bukan karena iman, bukan karena ingin mendapatkan pahala, tapi biar dibilang soleh. Terus ada pertanyaan lagi, loh, bukankah ibadah puasa itu adalah ibadah yang memang orang nggak bisa ada pencitraan di dalamnya? Seperti yang gue jelasin kemarin, betul? Iya. Tapi kan iblis selalu menggunakan berbagai cara supaya kita terperosok. Salah satu ke dalam sombongan atau riya dalam hati. Biar gue dibilang soleh. Kayak gue. Nah, itu tuh satu. Yang kedua, golongan orang-orang yang berpuasa tapi celaka adalah berpuasa tanpa pakai ilmu. Oh jangan. Harus. Faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Satu orang fakih